Ada yang bisa dibantu? Saya mau mendaftarkan suatu perkara, Pak. Oke, silakan. Iya, Pak. Bisa dibantu? Saya mau mendaftarkan perkara. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Mas. Sebelumnya apakah Bapak sudah punya akun Nikot? Oh, belum. Saya dihubungi sama kuasa hukum saya di sini. Baik, Ibu sebagai advokatnya? Tidak sekali, Mas. Baik, saya bantu membuatkan akun Nikot terlebih dahulu ya. Mohon dibantu emailnya. Swastia@gmail.com. Baik, bisa dibantu kartu identitasnya? Ya. Baik, saya upload dulu ya. Dan verifikasi dulu. Mohon tunggu sebentar. Baik. Baik, Bu, apakah ada email resmi yang Ibu terima? Bentar ya, Mas, saya cek dulu. Ada, Mas. Mohon diklik. Terus bisa saya klik ya. Baik, saya terdaftar di sini ya, Bu. Ibu akan mendapatkan biaya panjar dalam bentuk surat kuasa untuk pembayar elektronik dan dilanjutkan ke proses pembayaran panjar ya, Bu. Lanjut ke loket pembayaran. Mari saya antar. Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Kami mau membayar perkara, Bu. Boleh saya lihat kode pembayarannya? Baik, saya cek sebentar. Iya. Ini total pembayarannya 289.000. 289.000. Di sini bisa ditransfer. Oh, bisa. Oh, bisa. Boleh saya cek nomor rekening ini? Bentar ya. 289.000 ya? Oke. Bentar ya. Iya. Oke, Bapak Ibu, untuk pembayaran sudah selesai dan saya sudah daftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Negeri Fakultas Hukum. Jadi nomor terkait sendiri nanti bisa dilihat di email yang Bapak dan Ibu sudah daftarkan. Oh, Baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Mari, Bu. Selamat pagi semuanya. Baiklah, sebelum acara persidangan dimulai, ada pun tata tertib persidangan pada hari ini yang harus dipatuhi. Dianggap telah dibacakan. Hari Selasa, 8 Juni 2021. Sidang Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara dengan nomor register 31-2021-PTWN-FHU antara Profesor Dr. Bildy Henry Junior MAG yang diwakili oleh Naswa Sekianingrum SH selaku pemohon melawan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Samarinda yang diwakili oleh Syarif Hidayatullah Kita SH sebagai termohon akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, kepada pemohon dan termohon beserta kuasa hukumnya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini agenda kita adalah rapat permusyawaratan. Sebelum itu ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi terlebih dahulu. Siapa pihak pemohonnya? Mohon menyebutkan nama dan kuasa hukumnya jika didampingi. Saya Dr. Bildy Henry Junior MAG sebagai pemohon yang mulia dan saya didampingi oleh kuasa hukum saya Naswa Sekianingrum SH. Baik. Selanjutnya pihak termohon, mohon menyebutkan nama dan kuasa hukum yang mendampingi. Baik, kemudian saya Profesor Amelia Anar selaku Rektor Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Samarinda. Saya didampingi oleh kuasa hukum saya Syarif Hidayatullah SH dari kantor Ustia Law Firm.
Baik, kepada saudara pemohon bisa disebutkan apa alasan Anda mengajukan gugatan? Alasan saya mengajukan gugatan karena keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Samarinda yaitu termohon yang dimana di dalam surat itu berisi tentang pemberhentian dengan hormat yaitu saya sendiri yang mulia. Baik. Kemudian kepada saudara pihak pemohon, apakah ada bukti yang saudara miliki sudah lengkap untuk mengajukan ke persidangan? Sudah lengkap yang mulia. Selanjutnya mengenai objek sengketa. Pihak termohon, apakah KTUN yang saudara terbitkan sudah memenuhi standar perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik? Iya yang mulia, KTUN yang dikeluarkan oleh Ibu Rektor UIN Syarif Hidayatullah Samarinda sudah memenuhi unsur perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Baik, maka saya selaku Ketua Pengadilan PTUN Fakultas Hukum Universitas Mula Warman selanjutnya akan membacakan penetapan dismisal. Mohon didengarkan dengan seksama. Penetapan nomor 31/Pendis/2021/PTUN FH Unmul demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kami Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Unmul telah membaca surat gugatan pemohon tertanggal 10 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara FH Unmul pada tanggal 19 Mei 2021 dengan nomor register perkara 31-G-2021-PTUN FHU dalam perkara antara Profesor Dr. Pildi Henry Junior dengan kuasa hukumnya Naswa Setia Ningrum melawan Profesor Dr. Amelia Attar MAG dengan kuasa hukumnya Syahla Firdia Regita SH. Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama sebagai termohon. Menimbang bahwa setelah diadakan penelitian dalam rapat permusyawaratan bahwa terdapat gugatan akut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 62 ayat 1 huruf A sampai dengan huruf E Undang-Undang Peratur. Menimbang bahwa oleh karenanya terhadap gugatan tersebut dapat diajukan pemeriksaannya dengan acara biasa dan perlu ditunjuk majelis hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan tersebut. Dikarenakan gugatan pemohon telah memenuhi syarat yaitu memuat subjek, objek, alasan, dan alat bukti yang sudah layak, serta KTUN yang dikeluarkan alasan yang sudah objektif, maka gugatan pemohon dapat diterima dan bahwa oleh karenanya terhadap gugatan tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaan ke pengadilan acara biasa. Sidang pertama, pembacaan gugatan. Sidang Majelis Hakim Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara nomor register 31-G-2021-PTUN FHU antara Profesor Dr. Pildi Henry Junior MAG selaku pemohon melawan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Samarinda sebagai termohon dinyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara pemohon, apakah benar saudara bernama Profesor Dr. Pildi Henry Junior lahir di Balikpapan 14 Juni 1977 beragama Islam beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda? Apakah benar identitas saudara pemohon? Benar yang mulia. Apakah dalam persidangan ini saudara bertindak untuk dan atas nama diri sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia. Baik, selanjutnya saudara termohon, apakah benar saudara bernama Profesor Dr. Amelia Attar MAG lahir di Samarinda 9 Oktober 1975 beragama Islam dan beralamat di Jalan Kuaro Gunung 2 Kecamatan Samarinda? Apakah itu benar identitas Anda? Benar yang mulia. Apakah saudara dalam persidangan ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya didampingi kuasa hukum yang mulia. Baik, diperintahkan kepada kuasa hukum pemohon dan termohon maju ke depan untuk menyerahkan identitas advokatnya ke meja majelis hakim. Sesuai dengan penetapan hakim ketua majelis, setelah dilakukan pemeriksaan, maka persidangan pada hari ini dilanjutkan dengan persidangan untuk umum sesuai dengan pasal 74. Maka agenda sidang hari ini adalah penyampaian surat gugatan. Apakah saudara pemohon sudah siap dengan surat gugatan saudara? Sudah, yang mulia. Bagaimana pihak termohon? Apakah menerima salinan gugatan dari pemohon? Sudah yang mulia. Baik, karena salinan surat gugatan telah diterima oleh majelis hakim, maka majelis hakim akan membacakan gugatan ini langsung ke inti. Bagaimana pihak pemohon, apakah sudah setuju? Setuju yang mulia.
Baik, saya akan membacakan surat gugatan. Samarinda 10 Mei. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Mula Warman di Jalan Bung Tomo nomor 136 Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75132. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Profesor Dr. Bildi Henry Junior MAG, warga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Insinyur Haji Juanda, email bildi-henry123, pekerjaan pegawai negeri sipil berdasarkan surat kuasa khusus nomor 02-G-9-2021 tanggal 5 Mei 2021 memberikan kuasa kepada nama Naswa Setyaningrum SH, warga negara Indonesia, pekerjaan advokat, kantor di Advokat Lux Ladies Law Konsultan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Rektor UIN Syarif Hidayatullah Samarinda, tempat kedudukan di Jalan Kuaro, Gunung Dua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Dengan objek sengketa dianggap dibacakan. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dianggap dibacakan. Upaya administratif dianggap dibacakan. Tenggang waktu gugatan dianggap dibacakan. Kepentingan pemohon yang dirugikan dianggap dibacakan. Dasar dan alasan gugatan dianggap dibacakan. Petitum, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dimohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kuo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut. Mengabulkan gugatan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Samarinda nomor 168 tahun 2021 tentang pemberhentian dengan hormat Profesor Dr. Bildi Henry Junior MAG dari jabatan Wakil Rektor Bidang Kerjasama UIN Syarif Hidayatullah Samarinda masa jabatan tahun 2019-2023 tanggal 18 Februari 2021. Mewajibkan termohon untuk mencabut surat keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Samarinda nomor 168 tahun 2021 tentang pemberhentian dengan hormat Profesor Dr. Bildi Henry Junior MAG dari jabatan Wakil Rektor Bidang Kerjasama UIN Syarif Hidayatullah Samarinda masa jabatan tahun 2019-2023 tanggal 18 Februari 2021. Mewajibkan termohon untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan pemohon sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama UIN Syarif Hidayatullah Samarinda tahun 2019-2023 seperti semula sebelum diberhentikan. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara. Hormat kami pemohon atau kuasa hukum pemohon Naswa Setyaningrum SH. Kepada kuasa hukum pemohon, apakah ada perbaikan gugatan? Tidak ada yang mulia. Bagaimana saudara kuasa hukum termohon? Sudah mengertikah terkait gugatan yang diajukan oleh pemohon? Sudah yang mulia. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan yang ingin disampaikan terkait gugatan dari pemohon? Tidak ada yang mulia. Apakah saudara ingin mengajukan jawaban atas gugatan dari pemohon dalam persidangan ini? Iya yang mulia, namun kami meminta waktu 1 minggu untuk menjawab gugatan tersebut. Baik, pada panitera 1 minggu setelah hari ini tanggal berapa? 1 minggu setelah hari ini, hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 yang mulia. Baik, dikarenakan termohon mengajukan jawaban atas gugatan secara tertulis, maka sidang hari ini ditunda sampai hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 untuk pembacaan jawaban atas gugatan. Maka sidang dinyatakan ditunda. Sidang kedua, pembacaan jawaban termohon. Sidang lanjutan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara nomor register 31-G-2021-PT-UIN-FAU antara Profesor Dr. Bildi Henry Junior MAG selaku pemohon melawan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Samarinda sebagai termohon. Dinyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan jawaban gugatan dari termohon. Bagaimana pihak pemohon apakah telah menerima salinan jawaban gugatan dari termohon? Sudah yang mulia. Baik, dikarenakan pemohon telah menerima salinan jawaban gugatan dari pemohon, maka kami Majelis Hakim akan membacakan inti dari jawaban gugatan termohon secara langsung. Apakah pihak tergugat menyetujuinya? Setuju yang mulia. Baik, kepada Hakim anggota 1 dipersilakan membacakan jawaban gugatan dari termohon. Jawaban atas gugatan. Perkara nomor 31-G-2021-PT-UN.SMD Syama Firdia Regita SH. Dalam eksepsi dianggap dibacakan. Dalam pokok perkara 1. Menerima dan mengabulkan jawaban termohon dalam pokok perkara untuk seluruhnya. 2. Menolak gugatan pemohon untuk seluruhnya. 3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon subsidiar. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban atas gugatan kembalikan kepada yang mulia. Kemudian, apakah saudara kuasa hukum pemohon akan menjawab terhadap jawaban termohon dalam persidangan hari ini? Pada hari ini yang mulia, kami memohon diberikan waktu 1 minggu untuk menjawab jawaban atas gugatan tersebut.
Baik, kepada panitera 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? 1 minggu dari sekarang, hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 yang mulia. Baik, dikarenakan pemohon mengajukan replik secara tertulis, maka sidang hari ini ditunda sampai hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 untuk pembacaan replik. Maka sidang dinyatakan hari ini ditunda. Sidang ketiga, pembacaan replik. Sidang lanjutan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara nomor register 31/G/2021/PT-UN FHU antara Profesor Dr. Bildi Henry Junior MAG selaku pemohon melawan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Samarinda sebagai termohon, dinyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Mengingat telah dilewatinya acara pembacaan jawaban gugatan, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari pemohon. Kepada kuasa hukum termohon, apakah telah menerima surat salinan replik dari pemohon? Sudah yang mulia. Kepada kuasa hukum pemohon dipersilakan untuk membacakan repliknya. Dan terima kasih yang mulia atas waktu dan kesempatannya. Dengan saya membacakan replik dalam posisi tertib. Diizinkan. Terima kasih yang mulia. Samarinda tertanggal 29 Juni 2021 perihal replik lampiran surat kuasa khusus kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 31/G/2021/PT-UN-FH di Pengadilan Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Mula Warman Samarinda. Dengan hormat yang bertandatangan di bawah ini, Naswa Stianingrum SH, advokat atau pengacara yang berkantor pada kantor advokat Lux Legis Law Konsultan, bertindak untuk dan atas nama Profesor Dr. Bildi Henry Junior MAG sebagai pemohon menyampaikan tanggapan, jawaban, atau eksepsi yang diajukan oleh Profesor Dr. Amelia Atar MAG sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Samarinda yang dalam hal ini diwakili kuasanya Syahla Firdia Regita SH sebagai termohon, yang disampaikan dalam persidangan tertanggal 29 Juni 2021 adalah sebagai berikut. Dalam eksepsi dianggap dibacakan, dalam pokok perkara dianggap dibacakan bahwa berdasarkan uraian termohon sebagaimana tersebut di atas, maka termohon dalam pokok perkara memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan yang amarnya sebagai berikut. 1. Menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Mula Warman berwenang mengadili perkara akuo. 3. Mengabulkan gugatan pemohon untuk seluruhnya. 4. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Samarinda nomor 168 tahun 2021 tentang pemberhentian dengan hormat Profesor Dr. Bildi Henry Junior MAG dari jabatan Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Samarinda. Selanjutnya dianggap dibacakan. Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, pemohon mohon putusan seadil-adilnya. Demikian replik ini kami sampaikan atas perhatian dan pengabalan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Kami ucapkan terima kasih. Hormat pemohon Profesor Dr. Bildi Henry Junior MAG, kuasanya Naswa Stianingrum SH. Sekian yang mulia, replik dari kami. Waktu dan kesempatan kami kembalikan kepada yang mulia majelis hakim. Terima kasih, silakan duduk kembali. Yang mulia, saudara termohon atau kuasanya, apakah ada pertanyaan atau tanggapan atas replik dari pemohon? Tidak ada yang mulia. Kemudian apakah saudara akan menjawab terhadap replik dari pemohon dalam persidangan hari ini? Mohon izin yang mulia, kami akan menjawab replik pemohon dalam waktu 7 hari lagi yang mulia. Baik, kami akan memberikan waktu kepada kuasa hukum termohon untuk membuat dirinya. Panitera 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? 1 minggu dari sekarang hari Selasa tanggal 6 Juni 2021 yang mulia. Baik, mengingat telah dibacakannya replik dari pemohon dan termohon meminta penundaan persidangan, maka sidang akan ditunda hingga tanggal 6 Juli 2021 dengan acara pembacaan duplik dari termohon. Maka sidang dinyatakan ditunda. Sidang keempat, pembacaan duplik. Sidang lanjutan Majelis Hakim Pengadilan Semu Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara nomor register 31/G/2021/PT-UN FHU antara Profesor Dr. Bildi Henry Junior MAG melawan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Samarinda dinyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Mengingat telah dilewatinya acara pembacaan replik dari termohon, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik dari termohon. Kuasa hukum pemohon apakah sudah menerima salinan duplik dari pemohon? Sudah, termohon ya. Silakan kepada kuasa hukum termohon untuk menyampaikan dupliknya. Baik, terima kasih yang mulia untuk kesempatannya. Izinkan saya sebagai kuasa hukum termohon berdiri untuk membacakan duplik kali ini. Silakan. Tertanggal 6 Juli 2021 perihal duplik lampiran surat kuasa khusus kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 31/G/2021/PT-UN-FHU di Pengadilan Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Dengan hormat yang bertandatangan di bawah ini, Syahla Firdia Regita SH sebagai kuasa hukum termohon dalam hal ini Profesor Dr. Amelia Atar MAG, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif
atas, tergugat memohon kepada majelis hakim untuk 1. Menolak seluruh dalil gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa surat keputusan pemberhentian nomor 168 tahun 2021 sah dan beralasan hukum. 3. Menolak permohonan rehabilitas penggugat. 4. Mengembalikan biaya perkara kepada penggugat. Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, pemohon mohon putusan seadil-adilnya. Demikian duplik ini kami sampaikan atas perhatian dan pengabulan majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. Kami ucapkan terima kasih. Hormat termohon Profesor Dr. Amelia Atar MAG, kuasanya Syarah Sudiani Kita SA. Terima kasih, kami kembalikan kepada yang mulia majelis hakim. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kuasa hukum pemohon, apakah ada pertanyaan atau tanggapan terhadap duplik dari termohon? Tidak ada yang mulia, kami tetap pada gugatan kami semula. Baik, dikarenakan agenda tanggapan dan jawaban dari kedua belah pihak telah dibacakan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian dari kedua belah pihak dan majelis memberikan waktu selama 7 hari bagi para pihak untuk menyiapkan alat-alat buktinya. Apakah para pihak ada yang keberatan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang mulia. Baik, panitera 7 hari dari sekarang tanggal berapa? 7 hari dari sekarang, hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, Yang Mulia. Baik, untuk sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada 13 Juli 2021 dengan agenda sidang pengajuan bukti-bukti dan saksi oleh para pihak. Kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang kelima, pembuktian dari para pihak. Sidang lanjutan Majelis Hakim Pengadilan Semu Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara nomor register 31-G-2021-PT FAU antara Profesor Dr. Bildi Henry Junior MAG melawan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Samarinda dinyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Mengingat telah dilewatinya acara pembacaan duplik, maka agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari pemohon dan termohon. Kepada kuasa hukum pemohon, sudah siap dengan bukti-buktinya? Sudah siap, Yang Mulia. Kuasa hukum termohon, apakah sudah siap dengan bukti-buktinya? Sudah, Yang Mulia. Maka dari itu, kuasa hukum pemohon dan kuasa hukum termohon dipersilakan maju ke depan untuk menyerahkan alat bukti yang dimiliki. Kepada saudara kuasa hukum pemohon, sudah siap untuk menghadirkan saksi-saksinya? Sudah siap, Yang Mulia, kami akan menghadirkan 2 saksi fakta dan 1 saksi ahli. Kepada juru panggil dipersilakan menghadirkan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 atau saksi ahli dari pihak pemohon. Baik, Yang Mulia. Pada saksi 1, Dr. Nabila Al-Sadra binti Faisal. Saksi 2, Rizky Nazwa Susanto bin Sulaiman. Dan saksi 3 atau saksi ahli, Dr. Ali Aprilia Stuti SHMH. Dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, sebelum dipersilakan untuk duduk, silakan para saksi menyerahkan kartu identitas ke meja majelis hakim. Silakan duduk. Kepada para saksi, apa kabar? Apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, Yang Mulia, kami dalam keadaan sehat. Untuk saksi 1, saya akan memeriksa identitas Anda. Apakah benar saudara bernama Nabila Al-Safira, umur 53 tahun, beragama Islam dan beralamat di Jalan Perjuangan, Kota Samarinda? Benar, Yang Mulia. Apakah saudara saksi mengenal pihak pemohon dan termohon? Ya, Yang Mulia, saya mengenal. Selanjutnya kepada saudara saksi 2, apakah benar identitas Anda bernama Rizky Najwa Susanto, umur 25 tahun, beragama Islam dan beralamat di Jalan Alam Segar, Kota Samarinda? Benar, Yang Mulia. Apakah saudara saksi mengenal pemohon dan termohon? Ya, saya kenal pemohon dan termohon. Selanjutnya saksi 3 atau saksi ahli. Apa benar identitas Anda bernama Dr. Anggi Aprilia Astuti, SHMH, umur 31 tahun, beragama Islam, beralamat di Jalan PM Nur, Kota Samarinda? Benar, Yang Mulia. Apakah saudari mengenal pihak pemohon dan termohon? Tidak, saya tidak mengenal pemohon dan termohon, Yang Mulia. Baik, sebelum pemeriksaan lebih lanjut kepada para pihak, para saksi bersedia untuk disumpah? Sedia.
Baik, setelah memeriksa identitas dari saksi 1, 2, dan 3, majelis hakim mendapati bahwa para saksi adalah seagama, yakni agama Islam. Dikarenakan saksi 1 adalah saksi 3 adalah saksi ahli, maka saksi 1 dan 2 yang akan disumpah terlebih dahulu. Dan demi mewujudkan proses persidangan yang cepat, maka saudara saksi 1 dan 2 akan disumpah secara bersamaan. Silakan kepada saksi 1 dan 2 untuk berdiri maju ke depan. Selanjutnya saya serahkan kepada hakim anggota 2 untuk memandu sumpah. Kepada panitera silakan memanggil juru sumpah. Kepada juru sumpah dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, kepada saudara saksi, tolong ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kepada saksi ahli dipersilakan untuk berdiri maju ke depan. Pada saudara saksi ahli, tolong siapa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah sebagai ahli sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, perlu saya ingatkan kembali kepada para saksi bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak mengatakan yang sebenarnya, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa mengerti? Mulia. Kepada saksi 2 dan 3 dipersilakan meninggalkan ruang sidang dan menunggu di tempat semula untuk menunggu pemeriksaan saksi 1 terlebih dahulu. Baik, yang mulia. Baik, untuk pemeriksaan saksi pemohon yang pertama, selanjutnya saya serahkan kepada hakim anggota 1. Kepada hakim anggota 1 dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saksi 1 saya mulai. Apakah saudari memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dan termohon? Saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan Prof. Dini dan Prof. Amelia yang mulia. Baik, sejak kapan saudari mengenal pemohon? Sejak tahun 2019 yang mulia. Saudari, apakah saudari mengetahui terkait dengan KTP yang dikeluarkan oleh termohon? Ya, saya mengetahui pada tanggal 18 Februari 2021, Prof. Bildi diberhentikan dari jabatannya yang mulia. Kapan saudari menerima surat KTP tersebut? Saya dan Prof. Bildi menerima pada tanggal 19 Februari 2021 yang mulia. Apakah saudari saksi tahu mengapa pemohon diberhentikan dari jabatannya? Yang saya ketahui ada kata-kata tidak dapat bekerja sama lagi. Saya tidak tahu ukuran dari kerjasama seperti apa yang dimaksud, karena yang saya lihat Prof. Bildi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang diberikan, kecuali dalam keadaan sakit atau cuti. Baik. Lalu apakah saksi tahu ada atau tidaknya surat pemanggilan rektor sebelum dikeluarkannya KTWN oleh termohon? Ya, yang mulia, ada 2 kali. Yang pertama, Prof. Bildi tidak hadir dikarenakan dalam surat pemanggilan tersebut tidak dijelaskan pelanggaran disiplin apa yang dilanggar oleh Prof. Bildi. Namun pada pemanggilan kedua, Prof. Bildi hadir dengan menyerahkan bukti surat. Baik. Apakah sebelum KTWN itu keluar ada rapat yang diselenggarakan? Ada yang mulia, rapat membahas tentang profesor yang diadukan namanya dan membuat makalah etik, namun sampai sekarang rektor tidak melaksanakannya. Baik, terima kasih saudari saksi. Cukup dari saya kembalikan kepada tim ketua. Baik. Kepada kuasa hukum pemohon, apakah ada pertanyaan atau tanggapan kepada saksi 1? Dipersilakan. Yang mulia, kami akan menanggapi dari kesaksian saksi 1. Baik, saudari Nabila, pada keterangan Anda sebelumnya, Anda mengatakan bahwa surat pemberhentian yang diberikan oleh rektor ada kata-kata tidak dapat bekerja sama lagi. Namun Anda tidak mengetahui ukuran dari kerjasama itu seperti apa. Dan dari kesaksian Anda melihat pemohon melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang diberikan, kecuali dalam keadaan sakit atau cuti. Benar kan? Benar. Baik. Yang mulia, berdasarkan hal ini sudah sangat jelas termohon sudah lalai dalam menjalankan tugasnya dan tanpa dasar yang kuat memberhentikan pemohon. Sedangkan dari kesaksian yang diberikan oleh saksi 1 sendiri mengakui pemohon telah menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi. Kami meminta
kita majelis hakim untuk meminta termohon memberikan penjelasan yang lebih rinci dan bukti yang kuat khususnya dari saya yang mulia waktu dari kesempatan seperti kali ini yang bisa. Baik, pertanyaan dan tanggapan Anda telah kami catat. Kuasa hukum termohon, apakah ada pertanyaan atau tanggapan kepada saksi 1? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui apa yang melatar belakangi dibuatnya surat keputusan tata usaha dari Rektor Universitas Hidayatullah Samarinda tertanggal 18 Februari 2021? Yang saya ketahui, Prof. Yudi diberhentikan karena dianggap tidak dapat bekerja sama lagi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada majelis hakim. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum termohon dan pemohon. Keterangannya akan kami catat. Terima kasih atas keterangan yang telah saudari saksi 1 berikan. Untuk saat ini keterangan saudari kami anggap cukup. Silakan kembali ke kuasa hukum. Juru panggil dipersilakan untuk memanggil saksi 2 dari pemohon. Baik yang mulia, sebagai saksi 2 pemohon, silakan memasuki ruang sidang dan menempati kursi yang telah disediakan. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan saksi 2, pemohon akan saya serahkan kepada hakim anggota 2. Silakan hakim anggota 2. Saudara saksi, apakah saudara mengenal pemohon dan termohon? Ya, saya kenal pemohon dan termohon. Apakah saudara memiliki hubungan dengan pemohon dan termohon? Saya tidak memiliki hubungan apa-apa yang mulia. Saya punya presiden mahasiswa dan sekarang menjadi alumni presiden mahasiswa Universitas Hidayatullah Samarinda yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui mengenai KTU yang dikeluarkan oleh termohon? Ya, saya tahu ya melalui sosial media yang mulia. Saudara saksi, Anda dulunya sempat menjadi presiden mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah. Apakah saudara saksi tahu bagaimana progres pemohon saat menjalankan program kerjanya selama menjabat sebagai wakil rektor bidang kerjasama? Saya tahu yang mulia, karena beliau masih menjabat sebagai wakil rektor, sangat fokus dan sangat kooperatif dalam mendukung setiap acara yang mulia. Baik, saya rasa cukup. Baik, kepada kuasa hukum pemohon, apakah ada pertanyaan atau tanggapan kepada saksi 2? Ada yang mulia. Dipersilakan. Baik, terima kasih mulia atas waktu dan kesempatannya. Kami akan menanggapi kesaksian dari saksi 2. Yang mulia, kesaksian saksi 2 memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai kinerja pemohon selama menjabat sebagai wakil rektor. Saksi 2 yang merupakan mantan presiden BEM dekat dengan aktivitas mahasiswa memberikan penilaian positif terhadap kontribusi pemohon dalam memajukan UIN Samarinda. Hal ini sangat kontras dengan alasan pemecatan yang diajukan oleh termohon. Kami berpendapat bahwa kesaksian saksi 2 ini semakin memperkuat argumen kami bahwa tidak ada alasan yang cukup kuat untuk memberhentikan pemohon. Sekian dari saya, memberi kesempatan saya kembali kepada yang lain. Baik, terima kasih kuasa hukum pemohon. Selanjutnya kepada kuasa hukum termohon, apakah ada pertanyaan atau tanggapan kepada saksi 2? Ada yang mulia. Silakan menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Baik, saudara saksi, Anda tadi menyebutkan bahwa Anda mengetahui KTUN yang dikeluarkan oleh termohon berasal dari sosial media dan teman-teman. Bisakah Anda menjelaskan lebih rinci mengenai isi dari KTUN tersebut? KTUN yang dikeluarkan oleh rektor berisi tentang pembagian wakil rektor bidang kerjasama. Baik, terima kasih saudara saksi 2, sudah cukup hakim ketua. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum pemohon dan termohon. Terima kasih juga atas keterangan yang telah saudara saksi 2 berikan. Untuk saat ini keterangan saudara kami rasa cukup. Saksi 2 silakan kembali ke tempat. Dipanggil, dipersilakan untuk memanggil saksi 3 atau saksi ahli dari pihak pemohon. Baik yang mulia, pada saksi 3 atau saksi ahli pemohon silakan memasuki ruang sidang dan menempati kursi yang telah disediakan. Dan selanjutnya untuk pemeriksaan saksi 3 atau saksi ahli yaitu Dr. Anggi akan saya serahkan kepada hakim anggota 1. Saudari saksi 3, Anda diminta hadir sebagai saksi ahli dalam perkara ini untuk menjelaskan terkait objek sengketa, yaitu pemberhentian wakil rektor UIN Samarinda. Apakah Anda bisa memulai dengan memberikan pendapat Anda terkait ketentuan hukum yang relevan? Baik yang mulia, yang pertama objek sengketa dalam perkara ini yaitu ada surat keputusan nomor 167 dan 168 di mana kedua SK tersebut tidaklah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama ada Undang-Undang nomor 68 tahun 2015 tentang peraturan
peraturan Mahkamah Agung. Lalu yang kedua ada statuta UIN Samarinda yang mulia. Baik, apakah putusan tersebut dapat dianggap sah? Tidak bisa yang mulia karena tidak memenuhi syarat-syarat formil dan material substansif yang ada pada undang-undang yang telah saya sebutkan yang mulia. Baik, terima kasih atas keterangan Anda. Selanjutnya kuasa pemohon dapat mengajukan pertanyaan. Yang mulia, kalau kamu tidak bisa mengajukan pendapat, kita bisa nggak disubah saksi-saksi kami menjelaskan SK pemberhentian pemohon cacat hukum baik prosedur maupun secara sudah menunjukkan bahwa SK tersebut tidak sah. Saksi kami menekankan bahwa keputusan pemberhentian harus memenuhi syarat formil dan substansi sesuai pasal 16 Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 dan Statuta UIN Samarinda. Tindakan termohon berpotensi merugikan oleh pelanggaran tugasnya dengan baik. Kami berpendapat bahwa tindakan termohon adalah sewenang-wenang dan melanggar hukum. Kami berharap majelis hakim mempertimbangkan argumen dengan seksama. Cukup yang mulia, waktu itu sebagai kami. Baik, tanggapan akan kami catat. Silakan kuasa hukum termohon untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Dr. Adil, berdasarkan keterangan Anda tadi, apakah pemberhentian warga rektor mutlak harus merujuk pada statuta perguruan tinggi atau dapat mengacu pada kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pimpinan institusi? Baik, terima kasih Bu. Benar Bu. Statuta adalah aturan yang tertinggi untuk perguruan tinggi negeri Islam Bu. Karena aturan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 Bu. Jadi tidak bisa mengikuti aturan yang lain. Baik. Yang mulia, kami menanggapi dari kuasa hukum pemohon menegaskan bahwa kebijakan pemberhentian yang diambil oleh pimpinan institusi merupakan kewenangan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Proses pemberhentian telah mempertimbangkan aspek administrasi dan kepentingan organisasi secara menyeluruh, sehingga tuduhan bahwa SK tersebut cacat hukum adalah tidak berdasar. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menolak gugatan pemohon dan menyatakan SK pemberhentian tetap sah secara hukum. Cukup dari kami yang mulia, terima kasih. Baik, tanggapan dari pertanyaan akan kami catat untuk saudari saksi 3. Terima kasih atas kesaksian Anda. Kembali ke saudara kedua. Baik, Dr. Adi, terima kasih sekali untuk keterangan saudari. Keterangan saudari kan dari saksi keterangan sampai saat ini. Jadi silakan kembali. Baik, terima kasih. Baik, dikarenakan pemeriksaan saksi dari pihak pemohon telah selesai, selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dari pihak termohon. Kuasa hukum termohon, apakah sudah siap dengan saksi saudara? Sudah yang mulia. Berapa orang saksi yang akan hadir hari ini? Kami menghadirkan 3 orang saksi yang mulia. Baiklah, Ibu Panggil dipersilakan untuk memanggil saksi dari pihak termohon. Baik, Ibu ya. Pada saksi 1, Profesor Dr. Sarina Adrian, anak dari Adrian. Saksi 2, Dr. Stefani Aurel Wijaya, anak dari Wijaya. Dan saksi 3, Yusuf Yusda, SPD Diksi, anak dari Dewi Saputra. Baik, sebelum saksi silakan ke depan dan baik, sebelum pemeriksaan lebih lanjut, apakah para saksi bersedia untuk disumpah? Bersedia, Yang Mulia. Setelah memeriksa identitas dari saksi 1, 2, dan 3, majelis hakim mendapati bahwa saksi 1, 2, dan 3 seagama yakni agama Kristen. Kemudian untuk mewujudkan proses persidangan yang cepat, maka saudara saksi akan disumpah secara bersamaan disumpah oleh hakim anggota 1. Apakah saudara saksi bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Selanjutnya saya serahkan kepada hakim anggota 1 untuk memandu sumpah dan silakan kepada juru panggil memanggil juru sumpah. Baik, Yang Mulia. Pada juru sumpah, silakan memasuki ruang sidang. Baik, para saksi silakan maju ke depan. Juru sumpah mohon dibantu untuk kitab sucinya yakni Alkitab, dan kepada para saksi mohon untuk mengikuti apa yang saya ucapkan. Demi Tuhan. Demi Tuhan. Saya bersumpah akan memberikan keterangan. Saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. yang sebenar-benarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih, silakan duduk kembali.
Baik, perlu saya ingatkan kembali kepada para saksi bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak mengatakan yang sebenarnya, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, selanjutnya kepada saksi 2 dan 3 dipersilakan meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu untuk menunggu pemeriksaan saksi 1. Dipersilakan. Terima kasih. Kemudian untuk pemeriksaan saksi yang pertama dari termohon, selanjutnya saya serahkan kepada hakim anggota 2. Dipersilakan hakim anggota 2. Saudari saksi, apakah Anda mengetahui alasan diterbitkan surat keputusan nomor 168 tahun 2021 yang menjadi objek sengketa? Iya, Yang Mulia, surat keputusan tersebut diterbitkan setelah adanya evaluasi kinerja oleh pemohon. Pemohon dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai wakil rektor. Apakah saudari mengetahui proses evaluasi kinerja tersebut? Setahu saya, evaluasi dilakukan oleh termohon berdasarkan laporan internal, termasuk keluhan hubungan kerja yang kurang antara termohon dan rekan-rekan kerjanya. Apakah saudari mengetahui keputusan pemberhentian ini sesuai dengan peraturan yang berlaku? Iya, Yang Mulia, yang saya ketahui dalam rapat internal keputusan tersebut sesuai dengan statuta Universitas Islam Negeri Samarinda dan aturan yang mengatur tentang pemberhentian pejabat di universitas. Apakah saudari mengetahui pemohon telah diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi sebelum keputusan ini diambil? Sepengetahuan saya, pemohon telah diberikan kesempatan melalui beberapa kali panggilan klarifikasi, tapi hasil evaluasi tetap menunjukkan bahwa beliau tidak lagi dapat melakukan tugasnya dengan baik. Apakah saudari pernah mendengar adanya keberatan dari pemohon terkait keputusan ini? Ya, Yang Mulia, saya mengetahui bahwa pemohon mengajukan keberatan administratif setelah menerima surat keputusan, tetapi keberatan itu tidak mengubah keputusan termohon. Baik. Apakah saudari mengetahui dampak dari keputusan ini terhadap operasional universitas? Menurut saya, keputusan ini diambil untuk menjaga keberlangsungan kerja di universitas agar tugas-tugas administrasi dan akademik tidak terganggu oleh konflik internal. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup. Saya berikan kepada hakim. Baik, kuasa hukum termohon, apakah ada pertanyaan atau tanggapan kepada saksi 1? Ada, Yang Mulia. Dipersilakan. Saudari Mahira, dari keterangan Anda tadi, meskipun Anda menyatakan tidak melihat dokumen resmi terkait pertemuan-pertemuan yang membahas kinerja pemohon, apakah saudara mengakui adanya upaya untuk menilai dan membahas kinerja pemohon sebelum keputusan pemberhentian diambil, meskipun dokumen tersebut tidak diperlihatkan secara langsung pada Anda? Ya, saya mengetahui bahwa memang ada diskusi terkait kinerja pemohon, tetapi saya tidak bisa memastikan hasil dari diskusi tersebut karena saya tidak terlibat langsung dan saya tidak melihat dokumennya secara resmi. Sudah cukup? Yang Mulia, saya kembali kepada majelis hakim. Baik. Selanjutnya kuasa hukum pemohon, apakah ada pertanyaan atau tanggapan kepada saksi 1? Ada, Yang Mulia. Dipersilakan. Saudari Maira, dalam laporan yang Anda sebutkan, apakah ada penjelasan atau rincian spesifik mengenai target pekerjaan yang tidak dipenuhi oleh pemohon? Saya tidak tahu secara pasti, tetapi saya ingat laporan tersebut menyatakan bahwa ada beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan waktu. Baik, apakah saudari mengetahui pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya sebelum keputusan pemberhentian diambil? Saya tidak tahu pasti, tetapi saya mendengar bahwa ada beberapa pertemuan yang diadakan untuk membahas kinerja pemohon. Apakah Anda mengetahui adanya dokumentasi resmi mengenai pertemuan-pertemuan tersebut dan hasilnya? Saya tidak melihat dokumen resmi mengenai itu, tetapi saya tahu bahwa ada diskusi yang dilakukan. Baik, terima kasih saudari Maira. Cukup Yang Mulia dari saya. Baik, terima kasih atas keterangan yang telah saudari saksi 1 berikan. Untuk saat ini keterangan saudari kami rasa cukup. Saksi 1 silakan kembali ke tempat semula. Terima kasih, Yang Mulia. Berpanggil dipersilakan untuk memanggil saksi 2 dari termohon. Baik, Yang Mulia. Pada saksi 2 termohon, silakan memasuki ruang sidang dan menempati kursi yang telah disediakan. Selanjutnya untuk pemeriksaan saksi 2 yang diajukan, saya serahkan kepada hakim anggota 1. Saudari Stefani, apakah Anda mengetahui alasan diterbitkannya surat keputusan nomor 168 tahun 2021 yang menjadi objek sengketa? Ya, Yang Mulia, berdasarkan informasi yang saya terima, surat keputusan tersebut dikeluarkan karena hasil evaluasi pemohon yang menunjukkan bahwa pemohon tidak lagi menjalankan tugas dengan baik dan tidak lagi menjalin kerjasama yang efektif di lingkungan universitas. Apakah saudari mengetahui proses evaluasi tersebut? Yang saya ketahui, evaluasi yang dilakukan oleh termohon berdasarkan laporan kinerja dari tim internal dan keluhan dari beberapa pihak yang bekerja dengan pemohon.
Baik, apakah keputusan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku? Berdasarkan yang saya ketahui, keputusan tersebut mengacu pada Statuta Universitas Negeri Islam dan aturan lainnya yang relevan. Terima kasih saudari saksi 2. Saya kembalikan kepada tim ketua. Kuasa hukum termohon, apakah ada pertanyaan atau tanggapan kepada saksi 2? Ada yang mulia? Dipersilakan. Baik, menanggapi keterangan saksi 2, kami menegaskan bahwa pemohon telah diberikan kesempatan yang layak untuk memberikan klarifikasi sebelum keputusan perhentian diambil. Proses evaluasi dilakukan secara objektif berdasarkan fakta dan pertimbangan yang ada, sehingga keputusan tersebut bukanlah tindakan yang sewenang-wenang. Dengan demikian, dalil kuasa hukum pemohon terkait ketidakwajaran proses pemberhentian tidak berdasar. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih saudara kuasa hukum termohon. Selanjutnya kuasa hukum pemohon, apakah ada pertanyaan atau tanggapan kepada saksi 2? Ada yang mulia? Dipersilakan. Terima kasih yang mulia. Saudari Stefani, apakah Anda mengetahui bahwa pemohon telah diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi sebelum keputusan tersebut diambil? Pengetahuan saya, pemohon dipanggil untuk memberikan klarifikasi, tapi hasil evaluasi tetap menyatakan bahwa beliau tidak dapat melanjutkan tugasnya. Apakah Anda mengetahui adanya dokumentasi resmi yang mencatat proses klarifikasi tersebut dan hasilnya? Saya tidak melihat dokumen resmi mengenai itu, tapi saya tahu bahwa ada pertemuan yang diadakan. Baik, terima kasih saudari Stefani. Yang mulia, tanpa adanya bukti yang kuat mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon yang dimana hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan tersebut mungkin didasarkan pada asumsi atau informasi yang tidak akurat. Keputusan pemberhentian ini sudah sangat jelas dianggap sewenang-wenang dan melanggar hak-hak pemohon. Yang mulia, kami tetap berpegang pada argumen kami bahwa keputusan pemberhentian pemohon tidak sah dan kami memohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan hal ini dengan sesama. Terima kasih yang mulia, waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada yang mulia majelis hakim. Baik, pemohon majelis hakim akan mempertimbangkan tanggapan Anda menurut berdasarkan saksi yang dinyatakan oleh saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Pernyataan saksi kami anggap cukup. Sampai saat ini kami rasa cukup. Terima kasih saudari Stefani. Silakan kembali ke tempat semula. Terima kasih yang mulia. Juru panggil dipersilakan memanggil saksi yang ketiga. Baik yang mulia, pada saksi 3 termohon, silakan memasuki ruang sidang dan menempati kursi yang telah disediakan. Selanjutnya untuk pemeriksaan saksi 3 yang diajukan termohon, saya serahkan kepada hakim anggota 2. Dipersilakan. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui permasalahan antara pemohon dan termohon yang melatar belakangi surat keputusan pemberhentian? Ya, yang mulia, berdasarkan informasi yang saya dapat, ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas sebagai pemohon yang dianggap atau dinilai menghambat program universitas. Apakah saudara mengetahui pemohon diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum keputusan ini diambil? Sepengetahuan saya, pemohon telah dipanggil untuk memberikan klarifikasi sebelum keputusan diambil. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kuasa hukum termohon, apakah ada pertanyaan atau tanggapan kepada saksi 3? Ada yang mulia? Dipersilakan. Saudara saksi 3, Anda menyatakan bahwa pemohon telah dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Apakah saudara mengetahui pemohon benar-benar hadir dalam pemanggilan tersebut atau hanya sekedar dipanggil? Setahu saya, pemohon telah menghadiri atau menerima pemanggilan tersebut. Baik, terima kasih saksi 3. Tidak ada pertanyaan lain yang mulia. Baik, selanjutnya kuasa hukum pemohon, silakan memberikan pertanyaan atau tanggapannya. Terima kasih yang mulia atas waktu dan kesempatannya. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui apa yang melatar belakangi diberhentikannya pemohon dan apakah Anda mendengar langsung atau mengetahuinya setelah surat keputusan itu dikeluarkan? Saya mengetahui latar belakang pemberhentian pemohon di dalam rapat tim-tim. Saya tidak mendengar langsung dari pemohon atau pihak lain yang terlibat. Informasi yang saya dapat bersifat sekunder dan atau tidak termasuk sumber dari yang terlibat dalam situasi tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda tidak berpendapat bahwa informasi yang Anda dengar mungkin tidak sebelumnya akurat atau bisa jadi merupakan interpretasi dari pihak tertentu? Saya tidak bisa berpendapat tentang itu. Tetapi saya pernah dengar bahwa saksi tidak diberikan waktu untuk menjelaskan posisinya dalam kasus tersebut. Baik, terima kasih saudara Denny.
Yang mulia, sudah sangat jelas terlihat bahwa tidak ada proses yang transparan dan adil dalam mengenai isu yang melatar belakangi keputusan pemberhentian ini. Keputusan ini diambil tanpa memberikan kesempatan yang memadai kepada pemohon untuk membela diri, dapat dianggap melanggar prinsip keadilan. Sekian dari saya, waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Baik, terima kasih atas keterangan saksi ketiga. Saat ini kami rasa keterangan Anda cukup. Saudara Demisio, silakan kembali. Baik, kepada kuasa hukum pemohon dan termohon, apakah masih ingin mengajukan bukti lain? Tidak, ya mulia. Baik, jika tidak ada, demikian agenda persidangan pembuktian hari ini. Sidang akan dilanjutkan dengan acara agenda kesimpulan yang dilaksanakan 7 hari setelah sidang ini. Pak Mitra, 7 hari dari sekarang, hari dan tanggal berapa? 7 hari dari sekarang, hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, Yang Mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyiapkan kesimpulannya, sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada Selasa tanggal 20 Juli 2021 di tempat yang sama dengan agenda sidang kesimpulan. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang ke-6, pembacaan kesimpulan. Sidang lanjutan Majelis Hakim Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara nomor register 31/G/2021 PT UN FHU antara Profesor Dr. Bildi Henry Junior MAG melawan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Samarinda dinyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Mengingat telah dilewatinya acara pembuktian dari pemohon dan termohon, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari pemohon dan termohon. Kepada pihak pemohon, apakah telah siap dengan kesimpulannya? Siap, Yang Mulia. Kuasa hukum termohon, apakah telah menerima salinan kesimpulan dari pihak pemohon? Sudah, Yang Mulia. Baik, kepada kuasa hukum pemohon dipersilakan membacakan kesimpulannya. Baik, terima kasih Yang Mulia atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya membacakan kesimpulan pemohon dalam posisi berdiri. Izinkan. Terima kasih Yang Mulia. Samarinda tanggal 20 Juli 2021 perihal kesimpulan pemohon lampiran surat kuasa khusus kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 31/TUN-G/2021-PTUN-FH Unmul di Pengadilan Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Mula Warman Samarinda. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Profesor Dr. Bildi Henry Junior MAG dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Naswas Tianingrum SH, advokat dari Kantor Hukum Legislatif Konsultan dianggap dibacakan bahwa setelah mengikuti proses persidangan dalam perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, proses jawab menjawab, pengajuan bukti-bukti, surat maupun saksi-saksi ahli dari kedua belah pihak serta memperhatikan jalannya persidangan, maka dengan ini pemohon melalui kuasa hukumnya akan mengajukan konklusi dalam perkara sebagai berikut dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan dalil dan bukti sebagaimana tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang ambannya sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Samarinda nomor 168 tahun 2021 tentang pemberhentian dengan hormat Profesor Dr. Bildi Henry Junior MAG dari jabatan Wakil Rektor Bidang Kerjasama UIN Syarif Hidayatullah Samarinda masa jabatan tahun 2019 sampai 2023 tanggal 18 Februari 2021. Selanjutnya, mewajibkan termohon untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan pemohon sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama UIN Syarif Hidayatullah Samarinda tahun 2019 sampai 2023 seperti semula sebelum diberhentikan. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai. Amin. Hormat kami, pemohon atau kuasa hukum pemohon, Naswas Tianingrum SH. Sekian Yang Mulia kesimpulan pemohon dari kami. Waktu dan kesempatan kami kembali kepada Yang Mulia. Silakan duduk kembali. Terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya kepada pihak termohon, apakah telah siap dengan kesimpulannya? Siap, Yang Mulia. Kuasa hukum pemohon, apakah telah menerima kesimpulan dari pihak termohon? Sudah Yang Mulia. Baik, kepada saudara kuasa hukum termohon dipersilakan membacakan kesimpulannya. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya berdiri untuk membacakan kesimpulan kami. Izinkan. Samarinda tertanggal 20 Juli 2021 nomor 31/G/2021 FH Unmul. Hal kesimpulan termohon. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 31/G/2021 FH Unmul, kuasa pemohon dan pengunjung sidang yang kami hormati, perkenankanlah kini kami menyampaikan kesimpulan untuk membantu Majelis Hakim merumuskan putusan-putusan seadil-adilnya sebagai berikut. A. Bahwa kewenangan relatif berdasarkan peraturan yang berlaku khususnya pasal 54 ayat 1 Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kami menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak memiliki kewenangan mengadili perkara ini. Tempat kedudukan hukum yang seharusnya memeriksa perkara ini adalah di tempat kedudukan termohon. Dianggap dibacakan bahwa berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, termohon memohon kepada majelis hakim untuk 1. Menolak seluruh dalil gugatan pemohon untuk seluruhnya, 2. Menyatakan bahwa surat keputusan pemberhentian nomor 168 tahun 2021 sah dan beralasan hukum, 3. Menolak permohonan rehabilitas pemohon, 4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon. Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum termohon Syahla Firdia Regita SH. Terima kasih, kami kembalikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Baik, silakan duduk kembali. Baik, mengingat telah diselesaikannya acara kesimpulan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan. Dan untuk memberikan kesempatan bagi kami majelis hakim untuk bermusyawarah serta menyiapkan putusan, maka persidangan akan ditunda hingga 7 hari ke depan. Panitera, 7 hari ke depan dari hari sekarang tanggal berapa? 7 hari ke depan, hari Selasa, tanggal 7 Juli 2021 Yang Mulia. Untuk memberikan kesempatan bagi kami majelis hakim untuk bermusyawarah serta menyiapkan putusan, maka persidangan akan ditunda. Sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 di tempat yang sama dengan agenda sidang pembacaan putusan. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang pembacaan putusan majelis hakim. Sidang lanjutan Majelis Hakim Pengadilan Semua Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara nomor register 31-G-2021-PTWN FHU antara Profesor Dr. Bildi Henry Junior MAG selaku pemohon melawan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Samarinda sebagai termohon, dinyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Mengingat telah dilewatinya acara kesimpulan, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Sebelumnya tentang duduk perkara yang memuat dasar gugatan, kemudian eksepsi dan alat-alat bukti, serta keterangan saksi tidak akan dibacakan kembali karena telah dibacakan dan didengarkan dalam persidangan sebelumnya. Selanjutnya majelis hakim akan membacakan putusan, maka dari itu kepada para pihak dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Putusan nomor 31-G-2021-PTWN FHU demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Unmul yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara singkat memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara Profesor Dr. Bildi Henry Junior, Keluarga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Jalan Insinyur Haji Juanda, dengan kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2021 Naswa Setianingrum SH, advokat dari Lux Legis Konsultan, selanjutnya disebut sebagai pemohon, melawan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Samarinda berkedudukan di Jalan Kuaro, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei dengan kuasa hukumnya Syahla Firdia Regita SH, advokat dari Lustitia Laufir. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Tentang duduk perkara, bahwa pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepanitraan Peradilan Tata Usaha Negara Semu Fakultas Hukum Unmul pada tanggal 14 Mei telah diperbaiki pada tanggal 14 Mei 2021 di bawah register perkara nomor 60-G-2021-PTWN FHU. Bahwa yang menjadi objek gugatan di dalam sengketa dan dimohonkan pembatalannya oleh pemohon adalah akan dibacakan. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan pemohon adalah sebagaimana termuat dalam bagian tentang duduk sengketa di atas, bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara akuo untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah surat keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah nomor 168 tahun 2021 tentang pemberhentian dengan hormat Prof. Dr. Bildi Henry Junior MAG dari jabatan Wakil Rektor Bidang Kerjasama UIN Syarif Hidayatullah Samarinda, masa jabatan 2019-2023, tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa akuo. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa dalam batas waktu atau tenggang waktu yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan, pemohon telah melakukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Unmul, bahwa upaya administratif dan pengajuan gugatan pemohon tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan-ketentuan pada pasal 48 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Junto pasal 75 dan pasal 77 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Junto pasal 2 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 Perma nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur formalitas gugatan dan aspek tengah waktu mengajukan gugatan telah terpenuhi. Menimbang bahwa karena objek sengketa aqua telah dinyatakan batal dan termohon diwajibkan untuk mencabutnya serta demi terselesaikannya sengketa dalam perkara ini, maka selanjutnya cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mewajibkan termohon merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan pemohon seperti semula sebelum diberhentikan. Menimbang bahwa oleh karena gugatan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, termohon dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa dengan berpedoman pada asas dominus litis dan sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas dan yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan pasal 100 junto pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bergariskan bahwa hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, majelis hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini. Mengadili, dalam eksepsi menyatakan eksepsi termohon tidak diterima. Dalam pokok sengketa, 1. Mengabulkan gugatan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Samarinda nomor 168 tahun 2021 tentang pemberhentian dengan hormat Profesor Dr. Bildi Henry Junior MAG dari jabatan Wakil Rektor Bidang Kerjasama UIN Syarif Hidayatullah Samarinda masa jabatan 2019-2023 tanggal 18 Februari 2021. 3. Mewajibkan termohon untuk mencabut keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Samarinda nomor 168 tahun 2021 tentang pemberhentian dengan hormat Profesor Dr. Bildi Henry Junior MAG dari jabatan Wakil Rektor Bidang Kerjasama UIN Syarif Hidayatullah Samarinda masa jabatan 2019-2023 tanggal 18 Februari 2021. Mewajibkan termohon untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Profesor Dr. Bildi Henry Junior MAG sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama UIN Syarif Hidayatullah Samarinda tahun 2019-2023 seperti semula sebelum diberhentikan. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp250.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Semu Fakultas Hukum Unmul pada hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2021 oleh kami Widya Alfarizi SMH selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Unmul sebagai Hakim Ketua Majelis Yehuda Yohanes Yagian SHMH dan Muhammad Arya Wijaya masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Wenda Umar Desriani SMH sebagai Panitera Pengganti. Kepada pihak pemohon, apakah saudara menerima putusan ini? Menerima yang mulia. Pada pihak termohon, apakah menerima putusan ini? Kami akan mempelajari putusan ini untuk melakukan upaya hukum selanjutnya. Baik, kepada pihak yang tidak puas dengan putusan majelis hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan ke Pengadilan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Dengan ini selesainya pembacaan putusan, maka selesailah sudah seluruh rangkaian pemeriksaan dalam sengketa hari ini dan selanjutnya Peradilan Semu Pengadilan Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara nomor register 31/2021 PTUNFHU antara Profesor Dr. Bildi Henry Junior MAG selaku pemohon melawan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Samarinda sebagai termohon dinyatakan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali.